Proses evakuasi korban dan pembersihan reruntuhan Pondok Pesantren Al-Khazini di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur telah mencapai sekitar 80% per minggu, 5 Oktober 2025 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Namun kini menjadi sorotan petugas evakuasi korban yang mengenakan pakaian hazmat seperti yang biasa digunakan saat pandemi COVID-19. Pemandangan ini menimbulkan rasa tanya di kalangan warganet tentang alasan petugas evakuasi Ponpes Al-Khazini mengenakan baju hazmat saat bertugas. Dilansir dari Kompas.com, periset mikrobiologi virus terapan dari BRIN, Sugiono Saputra menjelaskan, penggunaan baju hazmat oleh petugas saat mengevakuasi jenazah merupakan prosedur standar dalam penanganan korban meninggal. Karena berfungsi sebagai alat pelindung, penggunaan hazmat melindungi petugas dari paparan bahan biologi berbahaya atau agen infeksi yang mungkin dibawa jenazah akibat proses pembusukan, sehingga petugas tidak mengalami kontak langsung maupun terpapar melalui udara dari tubuh jenazah. Jenazah yang mengalami pembusukan bisa saja mengandung virus, bakteri, atau mikroorganisme berbahaya yang berpotensi menular jika terhirup. Selain itu, ia menambahkan hazmat tidak hanya digunakan untuk kasus COVID-19, melainkan untuk setiap penanganan jenazah penderita penyakit menular lainnya seperti TBC dan HIV. Hingga Senin 6 Oktober 2025 atau 7 hari setelah ambruk, tercatat 53 santri dinyatakan meninggal dunia, sementara 10 lainnya masih dalam proses pencarian. Sebanyak 104 santri berhasil selamat dengan rincian 6 masih dirawat, 97 telah selesai menjalani perawatan medis dan 1 orang diperbolehkan pulang tanpa perawatan. Salah satunya karena tidak semua dilengkapi alat pelindung diri atau APD saat di sekitar lokasi. Budi mengapresiasi koordinasi semua pihak, dukungan pemerintah provinsi Pemprov dan juga pemerintah daerah Pemda yang membantu keamanan petugas SAR gabungan selama proses evakuasi berlangsung. Secara terpisah, Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit mengatakan bahwa gatal-gatal yang dialami petugas ini juga dikarenakan kondisi lapangan yang berdebu. Dikatakan dia karena tahu sendiri bahwa posisi ini adalah banyak bangunannya yang berdebu dan kemudian itu membuat sakit mata ataupun debu lengket-lengket di tangan. Tetapi ia memastikan bahwa penggunaan APD bagi petugas akan meminimalisir dampak yang lebih signifikan. Sementara itu, salah satu petugas dari Rescue Surabaya, Vicky Alexandra menyebut bahwa kondisi gatal-gatal yang dialami karena lapangan dipenuhi material kayu, kemudian pasir dan juga semen. Nah, berjalan selama 8 hari, evakuasi sudah ada 170 korban yang sudah terevakuasi, 7 diantaranya bagian tubuh, dan korban selamat sebanyak 104 orang, sementara yang dinyatakan meninggal dunia 66 orang, termasuk 7 bagian tubuh. Seluruh korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk proses identifikasi. Tragedi ini berawal dari bangunan yang difungsikan sebagai musola 3 lantai di area asrama putra Ponpes Al-Khazini Sidoarjo yang ambruk dan menimpa para santri saat sedang melaksanakan salat asar sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat pada Senin 29 September 2025 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.